Oke, selamat sore. Kita mau melanjutkan tadi ya, melakukan latihan untuk melakukan ekspor dan import data dengan menggunakan akses. Nah, tadi sebelumnya saya sudah jelaskan apa perbedaan antara import, export, dan linking ya. Untuk pertemuan minggu ini kita akan belajar dulu untuk yang melakukan import data dan ekspor data. Perbedaannya kalau yang import kita akan melakukan penyalinan data atau menyalin data dari suatu sumber data ya. Kemudian kita jadikan atau kita masukkan ke dalam tabel akses. Misalnya nih kita mau menyalin data yang sebelumnya berformat Excel, kemudian kita ubah atau kita masukkan ke dalam format akses. Oke, saya akan tunjukkan dulu bagaimana pengaplikasiannya dalam akses ya. Nah, ketika kita sudah membuka Microsoft Access, yang pertama kita lakukan adalah kita buka blank database. Oke, nanti bukanya menjadi seperti ini ya. Kemudian saya sudah jelaskan di pertemuan hari ini bahwa menu yang kita gunakan adalah dengan menggunakan external data. Silakan saudara klik. Kemudian ketika kita melakukan klik atas external data, nanti ada beberapa option yang terbuka ya. Kalau di versi saya untuk Microsoft Access ada opsi New Data Source. Nah, kita klik. Nah, selanjutnya ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah akan melakukan import data dari file yang berformat Excel. Sehingga setelah kita pilih New Data Sources, kita pilih yang from file, kemudian kita pilih yang Excel. Kita klik ya. Oke, selanjutnya akan terbuka uh, Get External Data Excel Spreadsheet judulnya ya. Nah, di sini kita bisa mencocokkan, bener kan, ini mau melakukan pengimportan dari data ke database akses ya. Lalu kita diminta untuk memasukkan field name-nya itu kita simpen di mana ya. Tadi kan kita pilih format datanya yang mau diubah itu adalah dari format Excel. Berarti kita akan klik browse, lalu silakan saudara arahkan ke tempat kalian menyimpan file yang linknya sebelumnya saya sampaikan ya. Judul foldernya adalah bab 6. Nah, di sini muncul employee list ya yang bertipe Microsoft Excel. Kita klik lalu kita klik open. Nah, kalau sudah diisi ya untuk tampilan yang di atas field name-nya sudah terisi lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencocokkan, bener nggak nih kita mau buka sheet yang nomor berapa. Jadi biasanya Excel itu kan ada beberapa sheet ya. Kadang-kadang kita bisa isinya tuh banyak sheet. Jadi kita boleh milih nih di sini untuk memastikan kita mau pilih sheet yang berapa ya. Di sini saya pilih sheet 1, kemudian kita next. Lalu, nah di sini saudara boleh mencocokkan lagi nih, first row-nya itu akan dijadikan judul kolom atau enggak. Kalau tick mark-nya ini saya klik, ya, sehingga kok baris pertama itu first name, last name, age itu dijadikan sebagai isian dari tabel. Tapi kalau saya berikan tick mark, maka first name, last name, dan age akan menjadi judul dari kolom. Nah, ini yang lebih tepat yang seperti ini ya, yaitu baris pertama jadi judul. Sehingga saya lanjutkan dengan klik next. Nah, selanjutnya di sini ditanyain lagi nih, apakah akan ada perubahan judul kolom atau tidak ya. Di sini first name kita bisa edit nih. Mau diganti misalnya nama depan ya. Kemudian kita klik kolom selanjutnya last name-nya mau diganti judulnya bisa. Age-nya mau diganti judulnya bisa ya. Tipe datanya juga bisa kita edit-edit ya. Saya biarin tetap aja ya.
kemudian kita klik next. Lalu di sini ada pilihan lagi, apakah kita mau memasukkan primary key-nya atau tidak. Ada 3 pilihan, let access at primary key, atau bisa kita pilih sendiri berdasarkan preferensi kita, atau nggak usah ada primary key, bebas ya. Saya pilih yang no primary key aja ya. Nah, kemudian kita klik next. Nah, terus di sini ada pilihan. Kita mau importnya ke tabel apa nih? Kita kasih judul ya. Tadi namanya di Excel kalau nggak salah employee list. Oke, saya tulis aja employee list ya. Terus saya klik finish. Tinggal di close. Nah, hasilnya muncul di sisi sebelah kiri ya, judulnya employee list. Kalau kita mau lihat, silakan diklik open aja. Nah, jadinya seperti ini. Paul, Tardif, dan lain sebagainya. Nah, itu caranya. Yang pertama, bagaimana mengimpor data dengan file yang sumbernya itu dari format Excel. Nah, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan kepada saudara gimana caranya mengimpor data dari file yang berformat HTML. Kita klik yang HTML ya. Nah, di sini saya klik browse lagi, lalu kalian arahkan ke di mana folder yang kalian simpen ya. Di sini saya klik yang bab 6, kemudian langsung muncul file yang memang tipenya itu adalah HTML. Nih kalau saya panjangin ya HTML kayak ini. Nih. Oke, kita klik dulu HTML, kemudian kita klik open. Nah, selanjutnya adalah kita klik OK. Dia loading dulu ya. Nah, di sini ditanyain sama kayak tadi yang di format asalnya Excel ya. Nah, apakah first row itu jadi judulnya kolom apa enggak? Nah, kalau kita lihat datanya di sini tuh enggak ada yang bisa dijadikan sebagai judul kolom ya, karena isinya tuh semuanya isian dari tabel, sehingga kita nggak usah diklik, nggak usah di tick mark ya. Selanjutnya kita pilih next. Nah, terus di sini ternyata judul kolomnya itu harus kita edit ya. Misalnya untuk field pertama itu kita tuliskan apa ya? Field pertama itu adalah nomor misalnya ya. Terus field kedua tinggal klik aja ya. Misalnya nama belakang. Lalu field 3 kita kasih judul nama depan. Kemudian field 4 kita tulis ini data apa ya? Tanggal ya. Tanggal mulai bekerja. Kemudian field 5 kita tulis apa nih? Misalnya gaji gitu ya. Oke, nah kalau udah di rename, sebenarnya ini untuk data type-nya itu bisa kalian edit-edit lagi nih. Pilihannya ada beberapa ya. Saya pilih nggak usah diedit ya, langsung kita next aja. Nah, ini ada pilihan apakah kita mau pakai primary key atau enggak. Saya pilih yang no, kemudian kita pilih next ya. Kemudian diimport. Importnya mau dijudulin apa? Dikasih judul apa? Saya tetap taruh tabel employees ya, seperti default. Langsung kita klik finish. Oke, masih proses. Tunggu sebentar. Nah, kalau udah langsung kita klik close. Nah, hasilnya kayak apa nih? Tabel employees ya tadi ya. Kita klik open. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, saya mau kasih lihat dulu ke saudara format HTML yang barusan kita import ke bentuk akses itu aslinya tuh kayak apa. Tunggu sebentar ya. Saya bukakan filenya. Nah, ini saya tunjukkan kepada saudara aslinya kayak apa sih tipe HTML itu. Nih, ini ya yang tipenya HTML ya, saya buka.
Nah, seperti ini tipe HTML ya. Jadi dari suatu link langsung kebuka nih tabelnya seperti ini. Jadi di awalnya di paling atas, baris paling atas emang itu nggak ada judul kolomnya ya. Tapi dengan menggunakan akses kita bisa membuat atau merekayasa gimana caranya supaya ada judulnya. Gimana caranya supaya ada primary key-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah saya mau menunjukkan gimana caranya mengkonvert data dari tipe file berbentuk XML. XML, ini ya XML ya. Kita coba lihat seperti apa bentuknya. Nah, ini tipe data saya pilih yang XML. Kita coba buka ya. Nah, seperti ini tipe data yang formatnya menggunakan tipe XML. Jadi kayak kode-kode gitu, kayak bahasa pemrograman gitu nggak sih? Nah, kayak gini ya. Kita mau convert ini kalau dijadikan sebagai akses, bentuknya jadi seperti apa? Coba kita convert ya. Oke. Nah, kita coba sekarang kita klik New Data Source. Kita mau convert dari bentuk XML ya. Kita pilih yang XML. Oke, kemudian kita browse, kita pilih yang bentuknya XML. Sebentar, ada dua tipe ya yang kedetect ya, yaitu satu format XML dan yang kedua adalah format XSD. Ya, nah selanjutnya kita pilih yang tipenya itu XML. Kita coba open, lalu kita klik OK. Oh oke. Oke. Oke, coba lagi ya. Sebentar, saya pilih yang XML. Coba saya pilih yang XSD ya. Sebentar. Nah, ini ada muncul tabel, kemudian tabel department. Coba kita klik OK. Kemudian di close. Nah, ini muncul tabel department. Ya. Yang ini bukan sih. Coba kita open ya. Nah, jadi pilihannya seperti ini. Coba open. Nah, tadi bentuknya kayak bahasa pemrograman gitu ya, dalam kurung tulisannya ya. Ternyata kalau misalnya diganti menjadi format akses menjadi seperti ini. Tuh, nggak ada isinya sih. Coba kita lihat open. Seperti ini. Ya, tabel department. Oke, nah seperti itu. Nah, lanjut ya. Lanjut berikutnya adalah kita mau melihat gimana caranya melakukan impor data dari tipe berupa teks. Ya, sebelumnya saya mau kasih lihat dulu format bentuk teks itu tampilannya seperti apa. Nah, kalau saya pindah ke Explorer ya, di bentuk teks itu ada dua tipe di sini ya, di file yang tersedia. Yang satu berbentuk import delim ya. Kemudian yang kedua adalah import fix ya. Saya coba buka filenya ya. Oke, saya share screen dulu yang delim. Nah, seperti ini. Jadi ini isinya itu teks semua dan antara data satu dengan data yang berikutnya itu pakai koma ya untuk memisahkan. Misalnya nomor satu nih, 1, Davolio, Nancy. Nah, jadi antara data satu dengan data berikutnya itu dipisahkan dengan tanda koma ya, separates by koma. Nah, seperti itu. Nah, kita mau coba mengubah atau memindahkan data ini ke dalam format akses. Nah, caranya adalah kita klik yang new data source, kemudian salah pencet. New data source, kemudian file, text file. Kita akan ngubah dulu yang delimit ya. Delim, nih import delim. Kita open, kemudian kita klik OK.
Nah, ini tadi kan kita pilih formatnya yang delim ya. Jadi kita pilih yang radio button yang pertama, yaitu delimited. Nah, formatnya seperti ini filenya, lalu kita klik next. Nah, terus kita suruh milih pemisahnya itu pakai tanda apa. Kalau di datanya tadi, kita lihat bahwa tandanya dipisahkan dengan tanda koma ya. Oke, kita next. Nah, kemudian masih ada option, kita bisa nih ganti-ganti judulnya nih. Misalnya kolom 1 judulnya nomor, kemudian nama depan, nama belakang terserah ya. Saya skip aja, kita lanjutin next. Kemudian saya mau pilih no primary key, lalu next. Kemudian kita finish. Oke, lalu kita close. Nah, mana tadi yang baru? Department. Nah, import delim ya, kita open. Nah, ini. Tadi saya memutuskan untuk tidak mengganti judul, jadi masih pakai field 2, tapi kita bisa edit ya. Nanti pakai Excel, kita bisa edit desainnya. Nah, seperti itu gampang ya. Nah, import yang terakhir adalah kita mau mengconvert atau mengimport data dari text file tapi yang fix. Coba kita lihat. Yang import fix ya, kita coba open, kemudian di OK. Nah, bedanya kalau yang delimited tadi itu pemisahnya itu menggunakan separatornya koma, tetapi kalau fixed width itu kayak udah ada jaraknya gitu loh, udah ada space-nya antara data satu dengan data berikutnya ya. Oke, kita next. Nah, kemudian next lagi. Nah, ini kalian kalau mau kasih judul, mau diganti-ganti tipe datanya bisa. Saya klik next, kemudian saya pilih no primary key. Ini terserah kalian ya, mau pilih nomor 1, 2, 3. Saya klik next, terus import fix, saya klik finish. Oke, lalu saya close. Nah, ini udah kebuka filenya. Import fix, nah jadinya seperti ini, kayak gitu ya. Itu tadi saya tunjukin gimana caranya mengimpor dari file yang bentuknya lain. Nah, selanjutnya saya mau coba kasih lihat ke saudara gimana caranya mengimpor kalau sumber datanya itu adalah dari database, yaitu database akses ya. Dari database akses kita mau pindah ke database yang baru ya. Kita pilih dari new data source-nya itu database, kemudian kita pilih akses. Oke, kita browse dulu ya. Nah, dari bab 6 itu ada satu yang dari akses, dari database akses. Kita klik open. Nah, ini ada beberapa tabel ternyata. Dari satu database itu ada banyak tabel. Nah, kita tinggal pilih nih. Yang mau kita masukkan itu tabel yang mana. Pilih semuanya juga boleh. Pilih beberapa juga boleh ya. Saya mau pilih berapa ya? Oh, 3 aja deh, cap cip cup ya. Kita pilih sales, produk, sama department. Saya pilih 3 ya. Lalu oke. Lalu di close. Nah, nanti muncul nih 3. Employee, produk, dan sales. Kalau kalian tadi milihnya semua tabel, nanti tambah banyak di sini ya. Kita coba open. Nah, langsung keluar produk. Nah, ini banyak banget datanya. Lalu sales, coba saya open ya. Nah, seperti itu. Itu cara importnya ya, gampang ya. Sementara sebenarnya pilihannya banyak yang bisa diakomodir oleh akses ini, cuman karena file latihan yang tersedia itu hanya beberapa file dan satu database, jadi kita bisa trialnya yang berdasarkan file yang tersedia itu gitu. Nah, selanjutnya kita mau belajar tentang export ya. Jadi ngubah dari format akses terus kita import, kita pindah, kita ekspor ke format lain, misalnya ke format Excel ya. Gimana caranya? Coba kita pilih misalnya nih dari tabel sales. Tabel sales itu kita sudah masukkan ke format akses ya. Kita akan pilih gimana caranya
mengekspor ke format Excel. Di atas ini ada ya, format Excel ya. Kita klik aja. Nah, ketika kalian ngeklik, terus ada kayak pop-up notifikasi atau pop-up konfirmasi ya. Kalian mau taruhnya di mana nih? Terus di bagian bawah itu ada ekspor data. Nah, ini untuk memastikan bahwa kita memang mau melakukan ekspor ya. Kalau yang di sebelumnya ketika kita mau mengimport, bagian bawah itu harus kalian baca. Bener-bener import atau ekspor ya, takutnya salah. Nah, kita mau klik yang browse dulu. Saya mau pilih tabel sales. Saya tulis ekspor gitu ya, biar bisa ngebedain hasil ekspornya. Ya. Terus file format yang mau kita tuju tuh apa? Saya mau pilih jadi Excel. Bisa juga yang lain, Excel binary, Excel yang lain ya. Excel workbook aja. Oke, kemudian saya klik OK. Terus saya close. Udah. Nah, untuk ngebukanya kita harus buka di Explorer-nya ya. Sebentar, saya buka dulu Explorer-nya. Nah, ini saya udah sebentar. Saya udah nemuin filenya. Tadi kan saya kayak rename, buntutnya dikasih export ya, untuk memudahkan. Nah, ini kita coba open. Nah, ini ya. Judulnya adalah tabel sales export yang tadi kita ekspor. Hasilnya adalah seperti ini. Nih. Nah, itu ya caranya untuk melakukan ekspor atau import. Kalian bisa eksplorasi sendiri untuk yang ekspor ya. Mau dijadiin teks, mau dijadiin HTML, atau mau dijadiin format lain, bisa ya. Oke. Itu ya untuk tambahan latihan pada pertemuan hari ini, yaitu melakukan import dan ekspor. Nah, coba kalian latihan di rumah ya, mengikuti step-step tadi. Kemudian kalau misalnya memang ada kendala, bisa kontak saya ya. Terima kasih.